Sebenarnya sebelum ada kerjasama ini, lagu ini sebenarnya sudah saya pernah tawarkan ke Once. Yanto dan Pak Rizal Shahab, dipersilakan. Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, saya dan Andra terutama. Kita melaunching sebuah video klip yang kita tunggu-tunggu juga, yaitu adalah kolaborasi antara musisi Indonesia dan musisi Amerika. Tapi lagunya dikarang oleh komposer Indonesia, begitu Brenda, Mas Dhani. Oke, aku juga mau nanya dong Mas Dhani. Kan tadi udah what inspired you, yang bikin Mas Dhani terinspirasi nih untuk lagunya Love is Blind deh judulnya. Sebenarnya ini adalah sebuah lagu recycle ya. Lagu ini pernah dinyanyikan Mahadewa tahun 2012. Ya 10 tahun yang lalu waktu itu ya. Kita kan syutingnya Desember 2012. Lagu 10 tahun yang lalu dinyanyikan oleh Mahadewa. Waktu itu penyanyinya Judika. Kenapa? Karena gini ya, kita kan sedang menawarkan sebuah kerjasama kepada musisi yang kita anggap dewanya musik Amerika. Semua anak band seluruh Indonesia pasti paham musisi yang kita ajak kerjasama ini adalah musisi yang menjadi dewa-dewanya musisi di Indonesia juga, tidak hanya di Amerika. Maka dari itu saya harus memilih sebuah lagu yang kira-kira ketika mereka dengarkan, mereka tidak reject, mereka tidak malu untuk memainkannya. Karena kita tahu musisi itu kalau dalam pepatah Padang ya, it's not all about money. Jadi memang ada duitnya, tapi ya nggak melulu duit, karena musisi itu juga punya idealisme. Jadi musisi-musisi ini juga punya penggemar, basis penggemar yang juga cukup banyak. Mereka nggak mau dong dicela ya, sama netizen 01. Kalau di sini kan netizen 6+62. Kalau di sana netizen +1 takut dicela, lagunya nggak enak gitu. Jadi maka dari itu saya harus benar-benar milih lagu yang kira-kira itu bisa mewakili mereka juga gitu. Gitarisnya juga nggak malu pas solo gitar ya, drummernya juga nggak malu mainin drumnya gitu. Jadi kenapa saya pilih, karena lagu ini sirkulasi refnya itu pasti akan blow their mind. Waduh, apa tuh artinya? Apa sih? Blow their mind. Ya, mencengangkan mereka gitu. Terkagum-kagum lah. Ya. Di refnya ini, chordnya itu cuman ada sirkulasi chord seperti ini tuh cuman ada 2 band di Indonesia. Yang pertama Queen dan kedua Dewa 19. Jadi sirkulasi chordnya itu bukan sesuatu yang pasaran. Maka dari itu lagu ini saya pilih untuk bisa ditawarkan kepada mereka untuk diajak bekerja sama. Begitu Brenda. Oke. Kebetulan 2022 kebetulan Dewa 19 merayakan 30 tahun celebration 30 tahun Dewa 19 berkarir, which is itu adalah tahunnya saya dan Andra mulai berkarir. Yang ada di Dewa 19 yang 30 tahun berkarir itu saya dan Andra. Ari Lasso juga bersama kami 30 tahun. Tapi kan Ari Lasso kan sudah bukan member. Jadi 30 tahun itu saya dan Andra 30 tahun
kita sama-sama mengarungi seluk-beluk, liku-liku, suka duka daripada bisnis industri musik. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa 30 tahun itu bukan usia band Dewa 19, tapi adalah usia karir daripada Dewa 19 semenjak keluar single pertama yang berjudul Kangen. Jadi Kangen itu 30 tahun sudah, sebentar lagi masuk ke usia 31. Jadi 30 tahun itu adalah usia karir saya dan Andra. Maka dari itu di project ini saya dan Andra, hanya saya dan Andra yang merayakan kesuksesan ini dengan membuat kolaborasi dengan musisi-musisi Dewa di Amerika Serikat. Ya, pembuatan video klip ini dilaksanakan di Los Angeles. Daerahnya apa bro? Burbank. Di daerah Burbank ada studio, kita sewa studio di situ. Kita bikin ya setengah harian ya, kira-kira sekitar setengah harian, terus langsung bungkus. Mereka datang semua, kita syuting dan semuanya dengan format green screen. Jadi terus data dikirim ke kita dan kita menambahin, nanti bisa dilihat nanti video klipnya. Oke, Mas Andra, sorry, ya. Aku tiba-tiba kepikiran dan gimana rasanya main gitar sama Bang Dolfood? Oh ya senang banget. Aku sih jujur awalnya nggak tahu kalau diajakin project ini sebenarnya. Aku pikir seluruh band diajakin gitu, band Dewanya gitu, tapi ternyata cuma berdua. Gitu. Ya senang selain nama bisa dalam satu project bersama Bubblefoot, Rontal, dan juga yang lain, gitu, dan Melisian, Derek Serenian, terus Simon Phillips, terus dan ya Dino Jelusik juga sama Jeff Scott Soto. Ini aku dengerin dia tuh dari udah lama banget, sejak dia sama Ibu Balmsin album pertama dan kedua. Jadi tahu duluan malah justru si Jeff Scott Soto. Sebenarnya kita nggak ada kontrak ya, kita bekerja sama itu per project ya, per project kita kerjasamanya. Yang ini Love is Blind sudah selesai. Pertanyaannya berikutnya kan adalah apakah ada project kedua, gitu kan? Ada project kedua. Project kedua itu ada. Kita akan merekam, tapi nggak lengkap ya, nggak lengkap. Kita merekam 5 lagu yang sudah kita mulai kerjakan di bulan Ramadan ini, karena kemarin nggak sempat kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Ada 5 single yang kita siapkan yang akan dinyanyikan oleh Dino Jelusik ya, Dino Jelusik, dan ada satu member lagi namanya Derek Serenian, tadi itu ex-member daripada Dream Theater. Kita merekam 5 lagu yang akan kita rekam ya. Kalau tadi belum ditanya proses rekamannya ya, kita proses rekamannya itu kita kasih guide penyanyi lagu orang Indonesia, nyanyi lagu bahasa Inggris, lalu kita kirim, udah jadi bahasa Inggrisnya, nadanya jelas gitu ya. Nah, ada lagu berikutnya yang akan kita garap, itu tidak semua dari member Amerika ya. Jadi ini drummernya Dewa 19, basisnya Dewa 19, gitarisnya Dewa 19, Andra, dan saya sebagai produser dan keyboard dan synthesizer akan membuat lagi yang namanya lagu terjemahan daripada lagu yang pertamanya adalah Immortal Love Song. Kita akan ganti liriknya, judulnya tetap Immortal Love Song, liriknya yang kita ganti, yang akan dinyanyikan oleh Dino Jelusik. Lagu kedua adalah lagu Arjuna versi bahasa Inggris, judulnya tetap Arjuna, lagunya namanya lagu bahasa Inggris. Lagu berikutnya itu mungkin ini yang belum fix, mungkin perempuan paling cantik di negeriku Indonesia, mungkin. Lagu keempat, sekali lagi ini hanya diisi oleh Dino Jelusik dan Derek Serenian daripada Dream Theater.
kemungkinan yang akan menjadi musisi tamu di project 5 lagu ini yang sudah confirm Joe Satriani ya bro ya, Joe Satriani, tinggal nego harga aja karena dia seperti Once, mahal juga gitu. Kita nego dulu, tapi hubungan Joe Satriani sudah mau, tinggal harganya aja yang kita lagi nego. Lalu ada juga gitarisnya Bon Jovi ya, namanya siapa? Phil X, itu juga sudah bersedia. Harga oke, kita udah oke, cuma tinggal di lagu yang mana. Lalu lagu tadi kan udah 3 lagu ya. Lalu lagu berikutnya adalah lagu legendaris dunia. Lagu keempat ini ya. Itu adalah lagu dari Toto yang berjudul Rosanna. Jadi itu duet nanti. Saya menggantikan David Page di bagian depan, lalu bagian tingginya Dino Jealousy. Rosanna. Yang main drum Agung, pasti enak. Semua lagu yang main drum Agung udah direkam drumnya dan enak. Dan lagu yang berikutnya yang akan menjadi perhatian dunia, menurut saya ini akan mencuri perhatian dunia, adalah Dewa 19 playing Bohemian Rhapsody, vokalnya Dino Jealousy gitu. Itu 5 single yang kita akan garap. Dan alhamdulillah nanti kita akan jumpa pers lagi, karena mereka semua yang saya sebut tadi, mereka sudah dikontrak untuk tour di 5 kota di Indonesia di tahun ini, begitu. Terima kasih. Saya ceritakan ada pertempuran pendapat antara saya dan Simon Phillips. Simon Phillips itu marah. Simon Phillips itu marah kepada saya karena drumnya saya grip. Jadi di grip itu drumnya itu di quantize, dipasang di tempat yang paling tepat, gitu ya. Simon Phillips marah, tapi kan produsernya Ahmad Dhani, gitu. Dia marah ya saya cuekin aja, orang ini proyek saya, bukan berarti dia bule, dia terkenal terus bisa ngatur Ahmad Dhani, nggak bisa. Gitu. Ini memang musik Dewa itu memang musik quantize. Musik quantize. Memang Dewa itu musik sequencer, karena di dalamnya itu saya jelasin juga kepada Simon Phillips, saya jelaskan, bro, Dewa ini musiknya memang band elektronik, jadi pasti ada elemen looping, elemen synthesizer. Jadi kalau drumnya nggak dipasin, itu ya nanti jadinya flame. Nah, dia udah tahu lah gitu. Tapi dia tetap nggak terima sebenarnya, dia nggak terima. Iya, tapi menghormati karena itu kan proyek saya gitu. Dan dia ngomong gini, ngapain lu sewa pelukis siapa namanya? Dia sebutin Rembrandt. Dia sebut Rembrandt. Ya dia bilang, ngapain lu suruh Picasso? Ngapain lu suruh Picasso melukis, tapi hasilnya kayak pelukis jalanan? Dia bilang gitu. Saya jawab, bodoh amat. Jadi kira-kira begini mas. Jadi ini tetap kendali ada di tangan saya gitu. Awalnya juga Dino Jealousy awalnya juga agak ogah-ogahan nyanyi Bohemian Rhapsody. Saya nggak tahu, saya belum pernah menurut Bro Indra begitu. Tapi begitu saya WA sendiri, saya kasih gambaran ini Bohemian Rhapsody akan saya aransemen seperti ini. Akhirnya Doi setuju Dino Jealousy, dan saya yakin pasti akan mencuri perhatian karena saya belum pernah melihat cover daripada Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody itu pernah di cover band-band terkenal juga mas. Kalau nggak salah ada band-band banyak saya punya, saya lupa. Dan nggak ada yang lebih bagus daripada Bohemian Rhapsody aslinya. Saya mencoba untuk mengaransemen yang akan lebih bagus daripada versi aslinya. Insya Allah. Tapi seluruh gitar tetap gitu ya, nggak bisa berubah. Saya nggak banyak berubah, cuman ini aja lah. Paling kalau misalnya lebih bagus ya
sedikit lebih bagus, nggak bisa bagus lebih banyak gitu. Gitu kira-kira. Satu lagi yang market itu? Oh iya, kita ada jadwal manggung di New York Times Square bersama mereka, ya bersama mereka. Ya kita berharap fansnya Billy Sheehan juga nonton, fansnya Derek Sherinian nonton, fansnya Bumblefoot juga nonton, fansnya Dino Jelusic juga nonton. Kita berharap, ya memang kita berharapnya seperti itu gitu. Ada recognition bahwa ada band di Indonesia yang namanya Dewa 19 yang cukup diandalkan di mata dunia gitu ya. Itu sih pesannya itu, bahwa ada loh band di Indonesia yang cukup keren. Kita udah sign NDA ya sama mereka. NDA itu non-disclosure agreement. Ya, nggak mahal-mahal amat kok, nggak sampai 1 miliar, gitu. Dan bicara ngomong-ngomong soal mahal, sebenarnya sebelum ada kerjasama ini, lagu ini sebenarnya sudah saya pernah tawarkan ke Once sebenarnya untuk dinyanyikan. Loh enggak, ini serius. Ini bulan puasa, demi Allah nih. Bulan puasa, bulan Ramadan. Saya pernah menawarkan lagu ini kepada Once untuk dinyanyikan, untuk dijadikan single Dewa lagi yang baru gitu. Tapi Once kayaknya kurang berminat gitu. Terima kasih karena Once kurang berminat, akhirnya kita tawarkan Dino Jelusic yang berminat begitu. Awalnya begitu. Untung kamu tanya jadi saya ingat. Lagu yang Lapis Blank ini yang akan kita perdengarkan nanti, itu sudah saya tawarkan. Kan Once kan waktu itu kan punya jabatan penting di KFC kan. Nah, saya berharap, enggak serius bener ini. Saya berharap kalau misalnya Dewa 19 kan waktu itu lagi vakum, nggak ada penyanyi ya, nggak ada penyanyi. Siapa tahu misalnya Once nyanyi Love is Blind, Dewa 19 punya single baru dengan Once, terus bisa diedarkan di KFC kan. Tapi ternyata Once-nya cuek-cuek aja, ya udahlah, apa-apa. Kita cuma mengelus dada saja ya. Ketika syuting Love is Blind di LA berlangsung di Burbank, itu daerah Burbank, itu ketika mereka teman-teman musisi Amerika itu sudah menerima lagu itu dan mereka memainkan dengan signature soundnya mereka, karakteristik mereka, meskipun diproduserin oleh Mas Dhani ya. Setelah Mas Dhani posting di IG itu, ternyata mereka baru menyadari bahwa Dewa 19 itu bukan band kaleng-kaleng. Jadi mereka pada saat itu Billy Sheehan ngasih tahu saya bahwa banyak sekali fansnya Dewa di Indonesia maupun di luar Indonesia yang menjadi follower barunya beliau. Jadi selain lagu, mereka juga tahu Dewa ini band yang punya bobot kelas internasional. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar Indonesia juga. Fans para Dewa di luar. Demikian saya mau share ke teman-teman. Jangan pelit dong lampu. Nyalain dong. Lampu. Nah, Mas lihat bawah. Dhani semuanya ya. Mas Dhani. Mas Angga. Ini bawah nih. ini aja tengah dulu. Tengah.